memiliki suara khas berkarakter. 5 dubber lawas ini takkan tergantikan. Pengisi suara atau dubber memang akan selalu dibutuhkan dalam industri hiburan, kartun luar negeri, serial barat, telenovela, film lawas, dan beberapa tayangan lain membutuhkan kejelasan audio untuk menunjang visual menjadi lebih menarik. Bukan hanya di industri hiburan zaman sekarang, dubbing pun dipakai di beberapa film nasional dan sandiwara radio dari kisah kolosal seperti Misteri Gunung Merapi, Saur Sepuh, Tutur Tinular, dan sejenisnya. Jika kamu masih ingat di bawah ini, ada beberapa dubber yang sering mengisi beberapa judul film kolosal lawas, sandiwara radio, atau pengisi suara yang sifatnya umum namun membekas dalam ingatan. Yang pertama, pemirsa, Ferry Fadly. Ingat Brahma Kumbara? Pasti ingat juga dong pengisi suaranya. Ya, karakter sandiwara radio kisah kolosal Saur Sepuh dengan tokoh utama Brahma Kumbara memang sangat pas disuarakan oleh Ferry Fadly. Dubber legendaris yang identik dengan ikatan kepala dan kumis ini membutuhkan waktu beberapa tahun untuk masuk dalam karakter Brahma Kumbara dan melekat di hati penggemarnya. Suaranya yang berat namun berwibawa dan tegas menjadikan karakter fiktif Brahma Kumbara menjadi lebih hidup dan masih diingat hingga sekarang. Kemudian yang kedua, Ely Ermawati. Di mana ada Ferry Fadly, maka di situ ada nama Ely Ermawati. Dikenal sebagai pengisi suara Mantili, adik Brahma Kumbara. Ely Ermawati pun semakin dikenal masyarakat luas. Di dunia nyata pun Ely Ermawati merupakan adik kandung dari Ferry Fadly. Suaranya berkarakter sangat sesuai dengan tokoh Mantili yang dikenal sedikit agak judes, galak, namun juga baik hati. Selain menjadi dubber Mantili, Ely Ermawati juga pernah mengisi suara Ating Wulan, Meisin, dan beberapa karakter lain. Selain sebagai dubber, Ely Ermawati juga pernah berakting di sejumlah film nasional. Kemudian yang ketiga, Yvonne Rose. Pemirsa, satu paket dengan Ferry Fadly dan Ely Ermawati, nama Yvonne Rose yang mengisi suara Lasmini memang sulit dilupakan. Serupa dengan Mantili, Lasmini juga dikenal judes dan sedikit agak genit, sangat pas dengan karakter suara Yvonne Rose. Selain sebagai Lasmini, Yvonne Rose juga pernah mengisi suara tokoh Sukawani yang berkarakter manja namun sedikit galak. Yvonne Rose juga dikenal sebagai pengisi suara Nobita di serial kartun Doraemon di era 90 sampai 2000-an. Awal loh. Kemudian yang keempat, Maria Untu. Jika mendengar nama suara Maria Untu, mungkin kamu akan langsung mengingat suaranya saat berada di dalam bioskop. Ya, selain menjadi seorang pengisi suara untuk memberikan penerangan tentang loket dan pintu bioskop yang dibuka, Maria Untu juga sering terlihat menjadi pengisi suara kisah kolosal sandiwara radio juga loh. Di sandiwara radio Saur Sepuh, Maria Untu pernah mengisi suara Paramita, istri kedua dari Brahma Kumbara. Maria Untu sering merupakan pelopor dan perintis dubbing di sandiwara radio. Kemudian yang kelima, Asriati. Nah, kamu pasti sering mendengar suara cekikak-cekiki mak lampir dalam sandiwara radio, film, atau sinetron Misteri Gunung Merapi kan? Ya,
Karakter Mak Lampir dengan suara tertawanya yang menyeramkan memang sangat identik dengan suara Asriati. Hingga sekarang suara khas Mak Lampir pun masih sering didengar di beberapa tempat. Selain Mak Lampir, Asriati juga pernah mengisi suara Nini Pelet. Selain itu, Asriati juga mengisi suara Rita Repulsa, tokoh wanita jadi serial anime Mighty Morphin Power Rangers di era 90-an. Meski hanya merupakan seorang dubber, namun nama besar mereka masih membekas dan sulit digantikan oleh siapapun karena memiliki ciri khas yang unik. Jadi mana sih karakter suara dari dubber lawas di antara yang paling berkarakter? Demikian tayangan. Sampai jumpa untuk tayangan berikutnya.